Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadinil mab'uutsi rahmatan lil alamin. Amma ba'd. Ikhwafillah, ayuhas syabab rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla atas limpah nikmatnya yang terus-menerus dianugerahkannya kepada kita semua. Salawat dan salam juga marilah senantiasa kita aturkan kepada suri teladan kita, junjungan kita, Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk di kalangan umat beliau yang mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, ikhwafillah rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini ya, kita akan mulai mengulas ilmu nahwu ya, berdasarkan kitab yang sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, Matnul Ajurrumiyah ya. Ini kita peringkas, namanya kitab matan ya, hanya berisi saripati dari ilmu ya. Jadi namanya kitab-kitab matan seperti itu. Isinya tentang inti, ya, saripati dari ilmu. Makanya tipis saja ya, di 20-an halaman ya, atau bahkan lebih tipis lagi ya kalau ada versi hanya belasan halaman saja, ya, tergantung layout. Syarah yang kita gunakan adalah syarah At-Tuhfatus Saniyah. Ya. Sebetulnya boleh menggunakan syarah yang lain ya. Tapi yang jadi pegangan kita ya di kitab At-Tuhfatus Saniyah yang disusun oleh Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Ini salah satu syarah yang cukup baik ya, dari lebih dari 100 syarah kitab ini. Kitab ini banyak sekali yang menjelaskan ya. Lebih dari 100 kitab yang mensyarah. Salah satu yang cukup baik ya, yang amat baik ya adalah kitab ini, Tuhfatus Saniyah. Sebelum kita masuk ke pembahasan inti ya dari kitab Al-Matnul Ajurrumiyah, terlebih dahulu asy-syarih ya yang menjelaskan atau penulis kitab Tuhfatus Saniyah itu mengemukakan beberapa pengantar ya, al-muqaddimat. Yang pertama tentang ta'rif ya, ta'rif an-nahwi. Definisi ilmu nahwu. Kemudian maudhu'uhu, objek ya pembahasannya, lalu samaratuhu, buahnya atau hasil yang diharapkan ya dari ilmu ini. Kemudian nisbatuhu, penisbatan ilmu ini ya, lalu wadhi'uhu, peletak awalnya ya, lalu yang terakhir tentang hukum syari'i fihi, hukum asy-syari' ya, tentang mempelajari ilmu. Baik, secara pengertian at-ta'rif ya, ilmu nahwu itu ya, sebagaimana kebiasaan para ulama kita itu biasa menjelaskan ta'rif dari beberapa aspek ya, ada dari aspek lughah, dari aspek bahasa, kemudian dari aspek istilah ya, aspek istilahi, aspek terminologi. Karena memang kata ketika sudah menjadi istilah khusus dia bergeser maknanya ya, tidak lagi mengikuti persis etiologi atau sumber kata itu, meskipun masih ada kaitannya ya. Nah, kalimat nahwu ya, kata nahwu ya, yang biasa kita sebut sebagai ilmu nahwu itu ya, gramatikal bahasa Arab, ilmu nahwu itu secara bahasa bisa bermakna banyak sebetulnya ya. Yang pertama bisa dia bermakna arah ya. Jihah, dia bisa bermakna arah. Jadi nahwu itu bisa bermakna arah. Di sini ada mengatakan zahabtu nahwa fulan. Ya. Jadi contohnya di sini dalam kitab ini zahabtu ya nahwa fulan. Saya pergi ke arah si fulan. Ya. Jadi kata nahwu di sini artinya arah, jihah. Ya. Ada juga kata nahwu itu yang artinya asy-syibh.
Syibahu, ya, syibahu penyerupaan, ya, mirip, ya, wal misl penyerupaan dan perumpamaan atau misal. Misal ini sudah di bahasa Indonesia, ya, misal. Misalnya kita mengatakan, ya, Muhammadun nahwu Ali, ya. Jadi misalnya ada kalimat Muhammadun, ya, itu mirip dengan Ali, ya, kalau ada ungkapan seperti ini, ya. Jadi nahwu di sini artinya semisal atau seperti, mirip, serupa, ya. Itu secara etiologi, secara bahasa, ya. Jadi kata nahwu itu artinya apa? Arah atau contoh, misal. Nah, adapun dari sisi terminologi atau istilah ilmu lughah, ya, dalam istilah ulama bahasa, ya, ulama itu disebut sebagai al-ilmu bil qawaid, ya. Nah, ini terminologinya. Ilmu yang berkaitan dengan kaidah-kaidah, ya, yang allati yu'rafu biha, ya, yang dengannya, yang bisa diketahui, ya, yang bisa diketahui dengannya ahkamu awakhir, hukum bentuk akhir dari al-kalimat al-arabiyah. Ya, fi hali tarkibiha, ya, dalam strukturnya, ya, dalam hal atau keadaan tarkib atau susunan struktur gramatikalnya. Jadi ini ciri, ya, apa, pengertian terminologi, ya, istilah ilmu nahwu. Jadi ilmu yang dengan ilmu ini kita bisa mengetahui, ya, dalamnya ada kaidah, ya, ada kaidah yang dengannya kita bisa mengetahui ahkam awakhiril kalimatil arabiyah, bentuk hukum, bentuk akhir dari kata-kata berbahasa Arab. Mengapa bentuk akhir ini penting? Karena bahasa Arab itu punya ciri khas, ya. Ada nanti yang namanya i'rab. Bentuk akhirnya itu berubah sesuai dengan situasi, sesuai dengan amil, sesuai dengan apa yang dimaksudkan dengan kalimat itu. Ini mungkin sulit kita temukan dalam bahasa Indonesia. Ya, kita bahasa Indonesia itu kan, saya kasih contoh misalnya lafaz Allah, ya. Kita tulis paling atas, ya. Lafaz Allah itu kadang-kadang kita baca dengan dhammah, ya, kadang kita fathahkan, kadang kita kasrahkan. Dan ini maknanya berbeda jadinya, ya, meskipun kata yang sama, ya, dalam konstruksi kalimat dia akhirnya membentuk makna yang berbeda, ya. Karena itu penting, ya, memahami bentuk akhir, ya, dari kata, ya, dalam bahasa Arab. Nah, untuk mengetahui itu kita dibekali dengan kaidah-kaidah, ya, kaidah-kaidah atau ilmu nahwu itu sendiri, ya. Bahkan kalau kita belajar sejarah latar belakang bagaimana ilmu nahwu ini disusun, itu tidak lepas dari persoalan ini, ya. Kesalahan dalam membaca teks, bahkan dalam teks Al-Qur'anul Karim, salah dalam membacanya. Padahal yang salah itu hanya harokat akhirnya, hanya harokat akhirnya, nanti kita ceritakan, ya. Jadi fi hali tarkibiha, ya, dari apa namanya, ya, dalam keadaan penyusunannya, ya, struktur dia, ya, minal i'rabi wal bina. Nanti ada istilah i'rab, ya, dan al bina.
ya. Dari sisi ya minal i'rab wal bina. Ya, mudah-mudahan nanti saya jelaskan lagi ya. Dari sisi i'rab dan dari sisi al-bina. I'rab itu berubah. Akhirnya ada yang tidak berubah juga ya. Tidak berubah. Ya, wa ma yattabi'u dzalik ya dan seterusnya ya. Nanti definisi tertulisnya antum bisa lihat di kitab ya. Nah, ini definisi ya. Definisi terminologi ya, makna atau pengertian secara istilah ilmu nahwu. Kemudian al-maudhu, objek ya, objek pembahasannya itu adalah al-kalimatul arabiyyah. Wa maudhu'u ilmin nahwi, objek dari ilmu nahwu itu adalah al-kalimat al-arabiyyah. Kata-kata yang berbahasa Arab ya. Nanti kajian kita enggak usah tanya tentang bahasa Inggris ya, bahasa Perancis ya, jangan tanya. Ditanya tentang bahasa Arab. Ya. Nah, kemarin ada yang sempat tanya, kenapa itu namanya Presiden Perancis itu kalau ditulis dalam bahasa Arab? Pernah lihat tulisan bahasa Arabnya? Gini. Makrun. Tapi kalau orang baca, ini bisa dibaca makirun. Orang-orang yang berbuat makar. Padahal makrun itu bahasanya mereka. Yang jelas bukan bahasa Arab. Ya. Jadi jangan ditanya analisis kebahasaannya. Ya. Karena memang bukan objek kajian bahasa Arab. Ya. Min jihatil bahsi an ahwalihal mazkurah. Ya, dari sisi pembahasan sebagaimana keadaan-keadaan yang disebutkan. Ya, nanti kita akan lihat ya berbagai keadaan al-kalimatul arab. Kemudian as-samrah, buah dari atau hasil output yang diharapkan dari ilmu ini ya. Wa samaratu ta'allumi ilmin nahwi siyanatul lisani 'anil khata'i fil kalamil arabi. Untuk menjaga lisan dari kekeliruan ya, fil kalamil arabi dalam memahami atau membaca, menyampaikan kalam Arab. Dan juga yang paling penting adalah juga wa fahmul Qur'anil Karimi wal hadisin nabawi fahman sahiha. Untuk kita bisa memahami Al-Qur'an dan hadis nabawi dengan pemahaman yang sahih. Ya. Karena tidak mungkin orang itu bisa memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah yang notabene berbahasa Arab tapi menggunakan pendekatan bahasa non-Arab. Nah, itu jauh, ya. Jauh. Karena itu absurd sekali kalau ada orang misalnya belajar tafsir, belajar ulumul hadis tapi belajarnya di Amerika, di Eropa, ya, yang ngajari orang kafir pula, ya. Itu absurd. Ya. Jadi belajar Al-Quran, belajar hadis Nabi itu dengan bahasa Arab. Ya belajarnya dari Arab lah mestinya ya. Jadi jangan belajar dari orang kafir. Ya. Lagi pendekatannya literatur berbahasa non Arab. Ya tidak nyambung. Ya. Jadi memang ini goal ya harus dipahami. Ya, bisa membantu kita memahami Al-Quran dan Al-Hadis dengan pemahaman yang sahih. Ya. Dan ini juga menjadi salah satu keunggulan Al-Quran. Ya. Keunggulan Al-Quranul Karim itu diantaranya karena dia diturunkan dalam bahasa Arab dan dituliskan sampai sekarang itu dengan bahasa aslinya. Penerjemahan juga dilakukan, ya. Sudah banyak, ada ratusan bahasa Al-Quranul Karim diterjemahkan. Tetapi tidak pernah penerjemahan itu dianggap sebagai Al-Quran itu sendiri. Hanya dianggap sebagai terjemahan. Tidak ada yang coba-coba itu membaca dalam sholat dengan terjemahan. Ya, kecuali orang yang nyeleneh saja. Ya. Coba Pak Imam Masjid Ping sholat baca terjemahan, wah biasa dipanggil MUI itu, ya, aliran sesat macam apa, ya. Tidak ada, tidak boleh membaca Al-Quran itu hanya dengan bahasa Arab. Kalau ada orang Indonesia antum dilempar ke negeri antah berantah sana mana, selama masih di bumi ini ya, dilempar ke Wakanda sana misalnya, minta mushaf Al-Quran bisa baca. Kenapa? Karena mushafnya bahasa. Beda kalau misalnya ya katakanlah umat lain ya, agama apalah ya.
Saya tidak usah sebut. Antum bayangkan agama mana? Orang Indonesia dilempar ke Korea, minta Alkitab, dikasih, bisa baca? Belum tentu. Bahasanya bahasa rumput, gambar-gambar rumput yang kita nggak tahu. Ini kita putar-putar, ini yang atas mana, yang bawah mana, nggak bisa. Oke? Nah, Al-Quran tidak. Al-Quran itu dengan bahasa Arab dimanapun, antum di belahan dunia manapun, ketemu mushaf Al-Quran itu selalu dalam bahasa Arab. Hatta antum tidak bisa bahasa Arab sekalipun, mestinya bisa baca. Ya. Kalau bahasa Korea, antum tidak bisa bahasa Korea, bisa baca nggak? Nggak bisa. Bahasa Arab, kalau mushaf bahasa Arab gimana? Bisa, banyak orang bisa baca Quran itu tidak bisa bahasa Arab. Banyak. Meskipun dari sisi pemahaman akan menjadi terbatas. Tapi kalau ditanya bisa baca, bisa. Nah ini diantara keunggulan. Nah sekarang kita mau naik ke level yang lebih tinggi. Bukan sekedar bisa membaca, ya, tapi sedikit demi sedikit kita merangkak untuk memahami dengan pemahaman yang sahih. Pemahaman sahih itu hanya bisa dengan bahasa Arab. Allazaini huma aslu syariatil islamiyyati wa alaihima madaruha. Yang mana Al-Quran Al-Hadis itu merupakan apa? Aslu syariah al-Islam. Itu pokok, ya, sumber syariat Islam, ya, dan disitulah ya nanti semua ilmu-ilmu keislaman berpusat, ya. Kita bicara fikih, mau kita bicara hadis, mau kita bicara sirah, mau kita bicara tafsir dan sebagainya, itu semua pasti akan bicara bahasa Arab. Tapi sekarang kan sudah masif penerjemahan, ya. Masih berarti kan kita bisa belajar dari terjemah. Bisa sebetulnya bisa, tapi sangat terbatas. Ya, kitab-kitab para ulama kita, ya, itu yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu kan sebetulnya hanya kitab-kitab permukaan. Kitab-kitab permukaan. Tidak ada orang jadi pakar hadis itu dengan membaca terjemahan. Tidak ada yang menjadi pakar fikih dengan baca terjemahan. Tidak ada. Kenapa? Karena kitab-kitab induk, ummahatul kutub, kitab-kitab induk itu tidak diterjemahkan. Mengapa tidak diterjemahkan? Karena mestinya orang yang bisa mengakses itu adalah yang bisa bahasa Arab. Kalau nggak bisa bahasa Arab, nggak layak mengakses kitab itu. Karena itu tidak ada orang yang menjadi pakar itu, pakar ilmu syariah, ya, pakar tafsir, tapi nggak bisa bahasa Arab, itu bullshit, nggak mungkin. Ya, kemana bisa jadi pakar tafsir nggak bisa bahasa Arab? Nggak mungkin. Kenapa nggak diterjemahkan ummahatul kutub, kitab-kitab induknya? Karena memang tadi prasyarat Anda bisa jadi pakar itu harus bisa bahasa Arab. Maka tidak perlu diterjemahkan kitab itu. Nah, maka kalau kita hanya mengandalkan penerjemahan, nah, kita akan hanya sampai pada tataran permukaan. Ya, tidak pernah akan masuk ke pembahasan yang mendalam. Jadinya meluas tapi di permukaan. Jadi kalau ditanya wawasan di bidang ini tahu, tapi ketika ditanya detailnya tidak paham. Karena perkara-perkara yang pelik itu justru ada di dalam kitab-kitab induk. Kitab-kitab yang banyak diterjemahkan itu lazimnya kitab-kitab muyassarah namanya, ya, kitab-kitab yang sudah dimudahkan. Atau kalau dalam bahasa Inggris itu ada banyak deretan buku-buku namanya for beginner atau for dummy, ya. Anda mau belajar apa, ya? Ya, misalnya apa? Internet for beginner. Nah, itu diajar dasar-dasarnya saja. Tapi kalau mau yang mendalam, ya memang akses dengan bahasa aslinya. Al-Quranul Karim, As-Sunnah, ilmu-ilmu syariah yang lahir dari itu pun juga demikian. Antum hanya bisa akses ya ranting-ranting, cabang-cabang. Ya, masih mending kalau dapat cabangnya, ya, paling ranting-ranting daun-daunnya. Tapi untuk sampai ke pokoknya, intinya itu tidak akan sampai. Ya. Baik, di samping memang dari sisi bahasa itu ada keterbatasan. Apalagi bahasa kita, ya. Bahasa Indonesia ini kan termasuk bahasa yang sangat memiliki keterbatasan ketika dihadapkan dengan bahasa lain. Proses penerjemahan itu diantaranya menghadapi kendala sulitnya menerjemahkan maksud dari bahasa asli ke dalam bahasa kita. Di antaranya karena minimnya bahasa. Ini bahasa. Kalau kita bicara dalam misalnya contohnya dalam Al-Qur'an itu ada kata Rob, ada kata ilah. Ya, ini banyak lagi contohnya.
Ya. Ini kalau cari terjemahan dalam bahasa Indonesia itu diterjemahkan seragam semua. Ini. Ya. Tapi apa artinya Rob, apa artinya ilah, tidak terbedakan dengan ini. Ar-Rahman Ar-Rahim terjemahannya apa? Maha pengasih lagi maha penyayang. Apa beda dari kedua kata itu? Tidak tergambarkan melalui penerjemahan itu. Rahman Ar-Rahim diterjemahkan pengasih penyayang. Raufur Rahim diterjemahkan apa? Pengasih dan penyayang juga. Ya. Jadi banyak kata dalam bahasa Arab itu diterjemahkan ke dalam bahasa kita karena minimnya kosakata. Akhirnya diterjemahkan mirip-mirip sama. Ya, ada sifat Allah Rahman, ada Rahim, ada Wadud, ada apa lagi ya? Ada itu semua tidak terwakili. Hanya diterjemahkan yang Maha Pengasih semua. Coba, Aziz, apa diterjemahkan di sini? Yang Maha Perkasa. Azim, Maha apa? Hah? Maha besar, Maha Agung. Maha Agung. Kalau Al-Kabir, ya, ada lagi ya. Jadi banyak yang sangat sulit ketika diterjemahkan itu jadi sulit. Ini apa bedanya itu? Ada juga diterjemahkan Maha Mulia, Azim, Sadaqallahul Azim. Ya, Al-Azim dia artikan mulia. Ketika ditanya apa artinya Al-Karim, diterjemahkan juga mulia juga. Itu beda. Ya. Jadi kalau nama-nama Allah itu diterjemahkan semua, itu nggak sampai 99 itu. Karena banyak yang sama. Yang Maha Pengasih itu ada beberapa ya. Yang Maha apa lagi ya? Ya, pemberi juga banyak. Al-Jabbar, Al-Qahhar, itu sulit dibedakan. Ya. Jadi banyak yang keterbatasan bahasa. Itu faktor yang lain. Itulah sebabnya mengapa belajar Al-Quran, belajar As-Sunnah itu memang belajar dari bahasa asli. Ya. Ya, makanya nanti ya antum semua apalagi para dai itu sudah masanya naik ke level itu, ya. Kalau membaca buku, baca kitab itu sama, ketemu teks ayat, ketemu teks hadis, jangan langsung lompat ke terjemahannya. Dibaca itu teksnya. Yang artinya. Dibaca itu. Ayatnya bagaimana, hadisnya dibaca itu. Ya. Ya, jangan terjemahan. Sama kalau ceramah juga begitu sama kan? Allah berfirman yang artinya, Masya Allah. Itu kalau antum baru ngaji 1-2 bulan, 1-2 tahun masih dimaklumi. Ya. Tapi kalau sudah ngaji 5 tahun, 10 tahun, belasan tahun, ceramah masih ngomong Allah berfirman yang artinya, Nabi bersabda yang artinya, itu sudah lewat level itu mestinya. Ya. Masih level pelajar masih mending lah ya. Masih belajar ya. Tapi kalau sudah belasan tahun itu mestinya sudah naik ke level berikutnya. Allah berfirman baca ayatnya. Jadi, Nabi bersabda baca hadisnya. Ya, bila perlu lengkap dengan perawinya. Ya, rawahu Muslim. Ya, rawahu Nasa'i. Lengkap. Ya, enggak usah lengkap-lengkap. Minimal satu di awal, satu di akhir. Ya, sahabatnya siapa? Nah, nanti rawahunya siapa? Nah, gitu kan? Ya, atau minimal rawahu lah. Ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi SAW bersabda begini. Itu lebih mengena dibandingkan antum mengatakan Nabi bersabda yang artinya. Ya, paham kan? Impresinya kan jadi lain. Kalau antum mengatakan